Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Lianini dengan 3 digit NIM terakhir 037 dari kelas sipil bangunan gedung G1 dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan ulangan tengah semester saya pada mata kuliah Mekanika Rekayasa 2. Nah, jadi di Mekanika Rekayasa 2 ini, saya akan membahas mengenai perhitungan gaya pada rangka batang. Nah, jadi rangka batang bentuknya seperti ini. Di sini kita bisa analisis nih ada gaya-gaya apa aja. Jadi yang pertama kan ada P1 sama dengan 17 kN, P2 15 kN, P3 23 kN, P4 15 kN, P5 17 kN, juga ada panjang rangkanya 2,7. Kemudian ada jarak buhul A ke buhul C itu 2 meter, buhul C ke buhul D itu 2,3 meter, buhul D ke buhul E 2,3 meter, dan juga buhul E ke buhul F 2 meter. Dan di sini ada pertanyaan yaitu hitunglah gaya-gaya batang dari struktur rangka batang di atas dengan cara yang pertama metode keseimbangan titik buhul, yang kedua metode Richter, dan yang ketiga Cremona. Yang pertama adalah metode keseimbangan titik buhul. Titik buhul ini kita perlu melakukan perhitungan terhadap sigma MA, sigma MB, dan juga sigma KV. Nah, di sini juga berlaku ketika arah gaya itu berputar searah jarum jam, maka nilainya plus. Jika berlawanan jarum jam, maka nilainya min atau negatif. Nah, yang pertama kita cari sigma MA sama dengan 0. Caranya gimana? Pertama kita cari dulu titik A-nya. Titik A-nya ada di sini. Nah, caranya itu nanti kita arahkan semua gaya-gaya yang ada ke titik A dan juga kalikan dengan jaraknya. Nah, yang pertama kan min RBV dikali 8,6. Kenapa RBV-nya itu min? Kan RBV ada di sini, arahnya ke atas. Nah, ketika RBV akan mengarah ke titik A, kan RBV harus ke atas dulu, kemudian muter ke arah titik A. Jadi seperti ini kan muternya. Nah, itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai RBV itu negatif. Dikali 8,6. 8,6 itu jarak dari RBV itu sendiri ke titik A. Jadi 2 tambah 2,3 tambah 2,3 tambah 2, hasilnya 8,6. Nah, kemudian plus P5 dikali 8,6. Kenapa P5-nya positif? P5 itu di sini, arahnya ke bawah. Dan ketika P5 akan mengarahkan ke titik A, kan P5 ke bawah dulu, kemudian muter ke titik A. Nah, muternya seperti ini, searah dengan jarum jam, makanya P5 itu positif. Dikali 8,6 itu jarak dari P5 ke titik A. Sama seperti yang lainnya, P4 juga sama, P3 dan P2 sama. Kemudian kan masukkan nilainya, P5 itu 17, P4 15, P3 23, P3 23, P2 15. Kemudian dihitung dan ketemu nilai RBV itu 43,5. Kemudian ada sigma MB sama dengan 0, caranya sama seperti tadi. Jadi kita cari dulu titik B-nya di mana, ada di sini. Nah, kemudian sama arahkan semua gaya-gayanya ke titik B dan jangan lupa dikalikan dengan jaraknya. Yang pertama kan RAV dikali 8,6. Kenapa RAV-nya plus? Kan RAV ada di sini, titik B ada di sini. Jadi ketika RAV akan mengarah ke titik B, RAV harus ke atas dulu karena arahnya ke atas, jadi ke atas. Kemudian ke titik B itu di kanan kan, jadi muter ke kanan seperti ini. Nah, muternya seperti itu kan searah dengan jarum jam, makanya nilai RAV itu positif. Dikali 8,6 itu juga sama jarak dari RAV ke titik B. Kemudian min P1 kali 8,6. Kenapa P1-nya itu min? P1 kan ke bawah. Titik B ada di sini. Jadi ketika P1 akan mengarahkan ke titik B, itu P1 ke bawah dulu, kemudian muter ke sini. Nah, ini kan berlawan dengan arah jarum jam, makanya P1-nya nilainya negatif. Seperti itu yang lainnya juga sama. Kemudian masukkan nilainya P1 17, P2 15, P3 23, P4 15, dan seterusnya. Kemudian ketemu hasilnya RAV yaitu 43,5. Nah, kemudian kita cari sigma KV sama dengan 0. Nah, KV itu vertikal ya, jadi kita jumlahkan semua gaya-gaya yang arahnya vertikal. Itu ada RAV, ada P1, P2, P3, P4, P5, dan juga RBV. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. RAV kan ke atas, RBV ke atas, jadi dikumpulkan. Kemudian minnya itu karena yang lainnya itu kan negatif, P1, P2, P3, P4, P5 itu kan ke bawah semua, makanya min. Nah, jadi kita tinggal masukin aja angkanya, tinggal dimasukin, kemudian ketemu 0 sama dengan 0. Jadi ketika di sini nilainya tidak 0, berarti ada perhitungan yang salah. Jadi harus 0 sama dengan 0. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan perhitungan sigma MA, sigma MB, dan juga sigma KV, kita melakukan perhitungan sudut alfa. Kita cari dulu alfanya. Tapi sebelum kita cari alfa, kita harus cari dulu panjang AV, AF maksudnya.
Nah, cara mencari panjang AF yaitu AC kuadrat ditambah CF kuadrat. Ini pakai rumus Pythagoras. Jadi AC-nya itu 2 kuadrat, CF-nya itu 2,7 kuadrat, dan hasilnya itu akar 11,29. AF-nya sudah ketemu akar 11,29. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus cos dan sin. Yang pertama cos dulu. Nah, rumus cos alfa itu AF kuadrat ditambah AC kuadrat min CF kuadrat per 2 dikali AF dikali AC. Nah, tinggal masukkan angka-angkanya, kemudian ketemu 0,597. Nah, tinggal di arc cos, yaitu hasilnya alfanya itu 53 derajat, 20 detik, cosnya 20 menit, 40,78 detik. Nah, kemudian tinggal cari sin alfa. Sin alfa rumusnya itu adalah depan per miring. Jadi depannya adalah FC yaitu sebesar 2,7 dan miringnya adalah AF yaitu akar 11,29. Tinggal dikali akar sekawannya dan hasilnya 0,803. Kemudian tinggal dicari alfanya dengan cara arc sin yaitu hasilnya 53 derajat, 25 menit, 3,16 detik. Nah, setelah mencari sudut alfa, kita sekarang mencari sudut beta. Kenapa harus cari alfa sama beta? Karena jaraknya itu beda. Yang alfa jaraknya itu 2, sedangkan yang beta itu jaraknya 2,3. Jadi ketika jaraknya itu sama-sama 2, di jarak antar bukunya yang soal alfa beta itu sama-sama 2, jadi cukup cari satu sudut saja, yaitu sudut alfa atau sudut beta saja. Tapi ketika jaraknya beda, jadi harus cari dua-duanya, alfa dan beta. Nah, jadi caranya sama kayak alfa. Kita cari dulu panjang CD, yaitu dengan cara akar CD kuadrat ditambah DG kuadrat. Tinggal dimasukin panjang CD itu 2,3 dikuadratkan ditambah panjang DG, yaitu 2,7 dikuadratkan. Hasilnya itu akar 12,58. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus cos beta dan sin beta. Cos beta itu rumusnya itu CG kuadrat ditambah CD kuadrat min DG kuadrat per 2 dikali CG dikali CD. Tinggal dimasukin angka-angkanya, dikali akar sekawan, kemudian ketemu 0,648, kemudian tinggal dicari betanya, yaitu hasilnya 49 derajat, 36 menit, 32,47 detik. Nah, ketika sudah mencari cos beta, sekarang tinggal cari sin beta. Rumusnya sama, yaitu sin sama dengan depan per miring. Depannya adalah DG, yaitu 2,7, dan miringnya adalah CG, yaitu 12,58. Tinggal dikali akar sekawan, ketemu 0,761, tinggal dicari sudut betanya, yaitu 49 derajat, 33 menit, 8,77 detik. Nah, setelah itu sekarang kita mencari nilai gaya di titik buhul. Jadi titik buhulnya itu ada titik buhul A, C, F, G, B, E, H, dan B. Nah, yang pertama itu di titik buhul A dulu. Jadi titik buhul A itu gambarnya seperti ini, ada F1, karena F1 itu miring, jadi sini adalah F1 sin alfa, dan sini adalah F1 cos alfa. Karena sudutnya ada di sini, jadi sini cos, sini sin. Nah, di sini ada juga F2 dan juga ada P1 mengarah ke bawah. Yang pertama kita cari vertikal dulu, baru horizontal. Yang pertama kita cari sigma FA atau vertikal di titik A. Jadi kita jumlahkan gaya-gaya yang vertikal, yaitu di sini yang vertikal kan cuma ada RAV yang di bawah dan juga F1 yaitu yang mengarah ke atas, RAV ke atas, F1 ke atas jadinya sama-sama plus. Kemudian juga ada P1 yang mengarah ke bawah jadinya min. Kemudian tinggal dimasukin saja angka-angkanya dan ketemu F1 sebesar min 33,001 kN. Yang kedua kita cari horizontalnya, yaitu yang arahnya horizontal itu ada RAH, yaitu di sini, yaitu nilainya 0. Karena ke kanan jadinya plus, tambah juga F1 cos alpha ke kanan jadi plus, dan juga ditambah F2 plus. Jadi tinggal dimasukin angkanya, ketemu F2 itu 19,701 kN. Kemudian kita pindah ke buhul C atau titik C. Kita pertama cari vertikal dulu titik C atau sigma FC sama dengan 0. Nah, di vertikal yang ada di titik C itu cuma ada F3 sama F5 sin beta. Jadi tinggal dimasukin aja F3, F5 sin beta. F3-nya belum ada, F5-nya juga belum diketahui nilainya, tapi sin-nya udah ketahui, jadi kita jadikan persamaan pertama, karena belum ada yang sama-sama diketahui F3 atau F5-nya. Kemudian kita cari juga sigma HC atau horizontal di titik C. Yang arahnya horizontal itu ada
F6 yang ke kanan jadi plus, kemudian ada F5 cos beta yang ke kanan jadi plus, dan juga ada F2 yang ke kiri jadinya min F2. Tinggal dimasukkan angka-angkanya yang ada. Jadi di sini yang ada itu cuma ada cos yaitu nilainya 0,648 dan juga nilai F2 yaitu 19,701. Kemudian ini pindah ruas karena F6 dan F5 nya juga belum diketahui nilainya, jadi kita jadikan persamaan aja biar bisa dieliminasi. Kemudian kita cari buhul F. Caranya sama, kita analisis dulu gaya-gaya apa aja yang ada di titik buhul F. Nah, gaya-gayanya seperti ini. Kemudian kita cari juga vertikal, nilai sigma vertikal di titik F sama dengan 0. Yang vertikal itu ada P2 ke bawah jadi min, ada F3 ke bawah jadi min, dan juga ada F1 sin alpha ke bawah jadi min. Masukkan angka-angkanya dan ketemu F3 nya itu 11,5 kilonewton. Kemudian kita cari sigma HF sama dengan 0. HF itu yang horizontal, jadi kita lihat dulu gaya-gaya yang horizontal itu ada F4 yaitu ke sana, ke kanan, karena ke kanan jadi plus, dan juga F1 cos alpha itu ke kiri jadinya min. Jadi tinggal F4 min F1 cos 53 derajat, bla bla bla. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, F1 sudah ketemu tadi di awal yaitu min 33,001 dikali cos 53 ini adalah 0,597. Tinggal F4 ininya dikali terus pindah ruas jadinya ketemu F4 sama dengan min 19,701 kilonewton. Kemudian substitusi F3 yang sudah ketemu ke persamaan 1 tadi yang pertama, dan juga substitusikan F5 hasil dari ini ke persamaan 2. Jadi pertama kan substitusi F3 dulu, persamaannya adalah F3 ditambah F5 dikali 0,761 sama dengan 0. F3 nya dimasukin, udah ketemu 11,5 dimasukin, jadi ketemu F5 itu min 15,112 kilonewton. Kemudian F5 ini dimasukkan ke persamaan 2, persamaan 2 itu F6 tambah F5 dikali 0,648 sama dengan 0. F5 dimasukin, ketemu F6 itu 29,449 kilonewton. Kemudian kita cari buhul B atau titik B dan juga buhul D atau titik D. Caranya sama, yaitu kita analisis dulu gaya-gayanya, kemudian kita cari sigma FG atau vertikal, gaya-gaya yang vertikal itu apa aja, kemudian gaya-gaya yang horizontal. Nah, di sini kita masukkan gaya-gaya yang vertikal di titik D itu ada F3, F9, F5, itu tinggal dianalisis juga arah-arahnya, kalau ke bawah min, kalau ke atas plus. Nanti ketemu F9 nya itu min 15,112 kilonewton, dan juga ketika kita cari horizontal G atau sigma HG itu kita analisis dulu ke arah-arah gayanya dan juga gaya-gaya apa aja yang ada di situ. Nah, di sini gaya-gayanya itu ada F8, F9, F4, F5. Kita tinggal tentukan aja arah-arahnya sesuai dengan kalau kanan plus, kalau kiri min. Nah, terus ketemu F8 itu min 19,701 kilonewton. Kemudian titik G, analisis gaya-gayanya, kemudian dimasukkan ke vertikal dan horizontal. Sigma FD sama dengan 0, VD sama dengan 0. Yang vertikal karena cuma ada F7, jadi masukin aja F7 sama dengan 0, ketemu F7 nya itu 0. Kemudian HD atau horizontal titik D itu ada F10 min F6, jadi nilainya adalah F10 sama dengan 29,449 kilonewton. Kemudian ada buhul E dan buhul B, caranya sama, analisis gaya-gayanya dulu, kemudian masukkan gaya-gayanya ke vertikal E dan horizontal E. Yang vertikal itu ada F11, F9, jadi hasilnya F11 sama dengan 11,5. Kemudian kita masukin ke sigma HE sama dengan 0, yang horizontal itu cuma ada F13 yaitu ke kanan, plus min F10 ke kiri, min F9 cos beta ke kiri, jadi ketemu F13 nya sekian. Dan titik B juga sama, horizontal dan vertikal. Nah, di titik B itu karena ada RBV atau di buhul yang terakhir, jadi nilainya itu harus sama dengan 0. Jadi kalau ketika kita nilai akhirnya itu nggak 0, berarti ada salah di perhitungannya. Setelah itu metode potongan Richter. Nah, jadi di metode potongan Richter itu kita harus motong dulu rangkanya. Jadi potongnya itu kayak gini. Ini tuh memotong dua gaya, itu F1 dan F2. Kemudian ada potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, potongan kelima, potongan keenam, potongan ketujuh. Kemudian kita analisis satu persatu. Yang pertama ada potongan 11 dan 22. Caranya sama seperti yang metode buhul, kita analisis dulu gaya-gayanya. Di
potongan satu ini tuh ada gaya-gaya apa aja, kan ada gaya-gaya F1, F2, ada F1, P1 ke bawah, dan juga ada RAV ke atas. Tinggal dimasukin RAV dikali, ini kan sigma MC, jadi kita arahkan ke titik C. RAV dikali 2, RAV itu ke atas, ke arah 2 itu jarak dari RAV ke C itu 2, jadinya dikali 2. Kemudian ada P1, ini min karena P1 ke bawah, kemudian ke C itu jaraknya itu 2, jadinya dikali 2. Kemudian ada F1 sin 53 karena F1 ke sini, jadi F1 sinnya ada di sini. Nah, karena arahnya ke atas F1 sin, ketika akan ke titik C itu kan berputar searah jarum jam kan, jadinya plus. Dan juga jaraknya itu 2, dari F1 sin ke C itu 2, jadi dikali 2. Nah, ketemu F1 nya sekian, itu juga sama, MP juga sama, kita arahkan semua gaya-gayanya ke titik F, dan ketemu F2 nya sekian, potongan 2 juga sama, kita arah pertama MC kita arahkan ke titik C, kemudian MA kita arahkan ke titik A, dan hasilnya sama, F4 nya sekian, F3 sekian. Kemudian ada potongan 3,3, potongan 4,4, caranya sama, dianalisis, kemudian diarahkan gaya-gayanya ketika kita akan cari sigma tertentu. Kalau sigma MF, jadi arahkan gaya-gayanya ke titik F. Sigma MG, arahkan gaya-gayanya ke titik D, dan juga sama seperti yang lainnya. Kemudian ada potongan 5,55, ada dianalisis dulu. Ini cukup sulit ya. Jadi kita analisis dulu, harus teliti. Kan kita cari sigma MH, jadi arahkan semua gaya-gayanya ke titik D dan juga MD. Nanti ketemu F8. Kemudian ada potongan 6,6 dan potongan 77 dan 66. Sama, analisis gaya-gayanya dulu, kemudian arahkan ke mana yang kita akan hitung. Ketika akan hitung sigma MB sama dengan 0, jadi arahkan semua gaya-gayanya ke titik D. Juga berlaku kalau tekanan plus, kalau kiri min, seperti itu. Kalau berputar searah jarum jam itu plus, kalau berlawanan berarti min. Ada Cremona yang terakhir. Cremona itu dari grafik, dari rangka ini kita bisa cari nih gaya-gaya, bisa menganalisis gaya-gaya poligon. Jadi titik A itu ada gaya F1, F2, P1, dan RAV, tinggal dimasukin seperti itu, sama yang lainnya juga. Yang ini juga sama, metode Buchel yang pertama ini tuh adalah F, jadi titik 1 itu F1 nya itu sebesar yang tadi di perhitungan awal kan sebesar segini. Nah, di sini saya akan menggunakan skala yaitu 1/7, jadi ini dibagi 7 itu hasilnya ini. Sama juga yang lainnya di F7, F8 misalnya. Di metode Buchel hasilnya F8 itu min 19,701. Karena saya akan menggunakan skala 1/7, berarti ini, angka ini dibagi 7, hasilnya adalah ini. Jadi tinggal seperti itu sih. Jadi rata-rata itu metode Buchel nilainya itu sama dengan metode Ritter. Nah, ini itu hasil dari tadi perhitungan F4, bla 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 segala macam, kemudian kita arahkan gaya-gayanya. RAV ke atas, RAV, RBV ke atas, kemudian ada RAV seperti itu. Nah, kemudian cara grafisnya kemudian itu masukkan dulu RAV, RBV, kemudian di skala ini dibagi 7 hasilnya sekian, ini dibagi 7 hasilnya sekian. Nah, kemudian kita masukkan panjangnya. RBV itu 6,214 yang sudah skala, berarti ini 6,214, RAV juga. Nah, kemudian masukkan P1, kan arahnya ke bawah, jadinya ini kesini ke bawah. P1 itu besarnya yang tadi di tabel udah ada, P1, kemudian P2, P3, P4, P5. Nah, kemudian kita taruh titik sembarang di tengah-tengah, jadi biar membentuk segitiga yang sempurna. Kemudian tinggal ditarik garis aja ke sini, tarik semua. Nah, kemudian untuk membuat grafis ini, kita cuma tinggal pindahkan saja. Ini kan ada A, ini juga ada A. Jadi ini geser sampai A-nya itu di sini. Kemudian juga sama yang F. F tuh digeser garisnya sampai berpotongan di titik sini. Kemudian ada B digeser. Nah, B juga harus berpotongan dengan garis A di sini. Kemudian juga ada E. Dan juga E-nya tuh harus berpotongan di sini dengan titik B, dan juga harus berpotongan dengan titik F di sini. Kemudian juga ada C, ada D juga, jadi tinggal digeser-geser aja. Jadi
sekian penjelasan dari saya mengenai perhitungan pangkal batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.